Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana saya melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Tentunya masyarakat sudah tahu pemerintah menganjurkan kita untuk bekerja dari rumah. Sebagai guru tentunya kita harus kreatif. Apa sih yang harus kita lakukan agar anak-anak tetap masih bisa belajar walaupun itu dari rumah? Dalam hal ini saya menggunakan Google Classroom. Ya, seperti ini dia Google Classroom. Jadi sebelum semuanya ini dibuat, saya melakukan persiapan. Yang pertama saya lakukan adalah saya mempersiapkan grup kelas. Ya, jadi kita sudah punya grup kelas, WhatsApp grup. Itu ada 10 grup kelas yang sudah saya bikin. Saya mengundang anak-anak untuk bergabung di grup kelas itu. Jadi grupnya saya share lewat ketua kelas. Jadi mereka men-share kembali ke teman-temannya, kemudian mereka join sehingga semua anak-anak itu sudah bergabung di grup kelas masing-masing. Kemudian saya berdiskusi di sana kira-kira platform apa yang kita cocok pergunakan supaya mereka suka. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi dan kesukaan peserta didik agar mereka nyaman belajar. Kemudian itulah dasar pertimbangan saya. Kemudian kita memilih Google Classroom. Selain itu banyak guru-guru kami juga yang menggunakan Google Classroom. Jadi siswa tinggal mendownload satu aplikasi, ini bisa dipergunakan untuk banyak guru. Tinggal satu aja, mereka tinggal tambah-tambah kelas. Jadi lebih praktis dia. Kemudian barulah saya membuat kelas maya. Ini dia kelas maya saya bikin, ada 10 kelas. Jadi IPA ada 3 kelas, IPS ada 3 kelas, dan bahasa itu ada 4 kelas karena kita mengajar bahasa Bali di SMA. Tiap kelas memiliki kode unit masing-masing. Seperti ini misalnya 10 IPS 2, kita coba buka. Ini ada kode kelasnya. Ini kode kelas ini akan kita share nanti di WA group sehingga mereka bisa masuk ke kelas tersebut. Ya, seperti ini. Jadi ada grup kelas bahasa Bali 10 bahasa 1, bahasa Bali 10 bahasa 3, bahasa Bali 10 IPS 1, 10 HIPA 1, dan masih banyak lagi. Jadi kita kirim kodenya di sini sehingga anak-anak masuk. Setelah mereka masuk kelas, mereka akan terdaftar di dalam anggota kelas tersebut. Jadi ini anak-anak yang sudah bergabung di sini. Seperti itu. Kemudian barulah saya menyiapkan materinya. Jadi materinya sudah saya persiapkan di dalam file pribadi saya. Materinya itu berbentuk PDF, ada yang berbentuk Word, ada yang bentuk PowerPoint, ada yang berbentuk video pembelajaran bahkan. Ini semuanya saya rangkum agar materi itu lebih terperinci supaya peserta didik itu bisa lebih gampang memahami materinya, karena kita kan sama-sama tahu. Jadi kalau mereka dijelaskan dengan tatap muka saja banyak yang lain-lain, ada juga yang tidak mengerti, apalagi dijelaskan dengan deskripsi tulisan seperti ini. Jadi kita bantu dengan video pembelajaran. Nah, ini materi yang sudah saya buat. Nah, ini materi yang sudah saya buat. Kemudian setelah itu saya juga menyiapkan tagihan tugas ya. Jadi tugas dan kuis, karena memang kita kan ada tuntutan nilai. Jadi kita menyiapkan tugas dan kuis supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Nah, di sini saya menyiapkan materi. Ya, ini ada materi. Kemudian ada tugas. Saya memposting tugas di sini. Untuk membuat dialog yang berisi paribasa Bali. Jadi tugas dengan materi itu terpisah dia. Setiap apa yang kita upload itu sudah mempunyai kolom masing-masing. Coba kita klik tugasnya.
Nah, ini tugas yang saya kasih ke anak-anak, mereka sudah buat. Jadi di sini disediakan kolom untuk yang tidak membuat, di sini sudah kelihatan. Yang sudah buat juga kelihatan. Jadi mereka menulisnya tugas itu di kertas karena memang dialog itu kan panjang. Jadi susah untuk mengetik di sini karena mereka akses lewat HP. Mereka menulis tugasnya di buku mereka, kemudian mereka foto tugas itu dan mereka kirim ke sini. Ini nilainya ada 80, ada juga yang saya kasih 0 karena memang tugasnya salah, dan saya beri catatan di kolom komentar agar mereka tahu apa kesalahan mereka. Contoh tugas bisa kita lihat di sini. Bagaimana bentuk tugas mereka. Jadi sambil kita mengajari juga mereka bagaimana menulis rapi, disiplin, tepat waktu, mengumpulkan tugas, dan mereka juga mendapat pengalaman baru. Oh, seperti ini cara mengirim tugas secara online. Mereka bisa mengirim tugas dimanapun mereka berada. Jadi saya kasih mereka tugas untuk membuat dialog. Di dalam dialog itu ada topik waspada COVID-19. Topiknya ada COVID-19, jadi ada peribahasanya di sini, namun tetap topiknya COVID-19. Jadi mereka menulis dialog menggunakan bahasa Bali. Seperti itu. Jadi kemudian saya juga menyiapkan kuis. Jadi kuis yang saya berikan itu saya menggunakan Quizizz. Anak-anak suka menggunakan Quizizz karena memang seru. Jadi gampang juga ya, kita tinggal membagikan linknya ke anak-anak, menyiapkan soalnya, membagikan linknya ke anak-anak, sehingga mereka tinggal klik link itu dan mengisi nama, nomor absen. Mereka juga bisa melihat nilainya kalau kuis itu sudah selesai dilaksanakan. Di sini juga sudah disediakan analisis butir soalnya, nilainya sudah sedia di sini ketika kuis itu sudah berakhir. Di dalam materi, ya ini contoh materinya, coba kita buka. Sebentar, jadi coba kita buka dulu juga materinya. Kita buka satu materinya. Di materi ini saya selain materi juga ada pertanyaan di bawahnya. Nah, ini materinya saya buat jadikan satu dengan evaluasinya. Ini materinya, ini ada contoh tugas yang akan dibikin. Kemudian ini dia ada tagihannya. Di sini sudah saya buatkan menjadi satu halaman biar lebih praktis. Seperti itu. Kemudian saya membuatkan tutorial sederhana bagaimana cara masuk di kelas maya. Hanya saja tutorial itu tidak digunakan karena mereka sudah pintar masuk ke kelas maya. Banyak guru juga yang sudah menggunakan. Saya juga menyiapkan jadwal pelajaran sebagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi setiap harinya saya mengajar 2-3 kelas. Kalau emang hari itu adalah hari libur, kita tidak melaksanakan pembelajaran online. Jamnya juga kita samakan dengan jam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga menyiapkan catatan kendala apa yang dialami siswa selama pembelajaran online supaya nanti saya bisa melaporkannya kepada atasan di apa kendalanya. Saya juga menyiapkan agenda dan jurnal guru, apa yang sudah saya kerjakan, sampai di mana materinya, dan apa rencana di pertemuan selanjutnya. Saya juga menyiapkan daftar nilai. Ini kuis, tugas yang sudah saya nilai, saya masukkan ke daftar nilai pribadi saya. Juga saya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama pembelajaran online untuk dipakai sebagai laporan. Materi yang saya upload di Google Classroom juga saya unggah ke dalam Google Drive. Ini saya upload ke sini. Kemudian saya membagikan linknya kepada anak-anak. Link tersebut saya share ke WA group agar mereka bisa membukanya tanpa membuka Google Classroom bagi mereka yang terkendala masalah jaringan. Tuh, kita share ke dua arah, di Google Classroom kita share, di WA group juga kita share. Nah, seperti ini. Kemudian saya perlihatkan sedikit
video yang sudah saya upload ke Google Classroom. Nah, di sini di 10 IPA 2 saya sudah mengupload video pembelajaran ini agar peserta didik lebih memahami dengan materi yang sudah saya upload di sini dalam bentuk PDF. Inilah gunanya Google Drive. Jadi kita share dulu di Google Drive, kita dapatkan linknya, kemudian kita insert linknya di sini. Jadi di sini ada perintah, kalian bisa membuka ini untuk mempelajari materi ganjaran agar lebih jelas. Semoga membantu. Saya juga men-share-nya di WA Group. Coba kita intip apa sih isi video yang sudah saya buat, saya persiapkan. Jadi video ini sangat sederhana. Jadi saya merekamnya dengan ponsel pribadi, tanpa tripod, tanpa speaker. Ini apa adanya. Jadi semata-mata hanya untuk membantu peserta didik supaya mereka tidak bingung dengan materi yang sudah saya jelaskan. Baik, kita lihat dulu materinya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sabar, ini mungkin masalah jaringannya lemot sehingga masih muter-muter. Nah, ini materinya. Nah, ini materinya saya sudah tadinya gambarnya apa. Saya menggunakan aplikasi kemarin pakai nah ini dia materinya. Saya pakai Filmora kemarin untuk merekamnya, untuk menggabungkan antara gambar, suara, dan video saya pakai Filmora, gampang. Saya juga dapat pengalaman ini dari kemarin mengikuti kegiatan. Saya dapatkan cara bagaimana menggunakan aplikasi Filmora. Seperti itu video yang sudah saya bikin. Di anak-anak mungkin malas baca materinya, ya teman-teman ibu merancang pembelajaran supaya anak-anak suka. Jadi saya juga menguploadnya di Google Drive, menguploadnya juga di WhatsApp Group. Saya juga men-share linknya di Classroom. Nah, seperti itu. Jadi saya mengkolaborasikan antara Google Classroom dengan Google Drive, Quizizz, WhatsApp, agar pembelajaran itu lebih menarik dan anak-anak senang mengikutinya. Seperti itu pengalaman saya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Semoga video ini menginspirasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya.